Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Jamaah saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan syafaatnya fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku semua, kali ini kita akan mengungkap yaitu 7 rahasia gaib menurut Al-Imam Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani. Menurut beliau mengambil dari hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran. Pertama, hadis Rasulullah SAW itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi khalaqallahu turbata yaumas sabti. Wa khalaqa fil jibali yaumal ahad. Wa khalaqa asy-syajara yaumal itsnain. Wa khalaqal makruh yaumas tsulatsa'i. Wa khalaqan nura yaumal arba'ah. Wa basa fiha at-tawwaba yaumal khamisi. Wa khalaqa Adama alaihi salam ba'dal asri. Min yaumil jum'ati fi akhiril khalqi fi akhir sa'ati minan nahari fiha bainal asri ilal lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu mengatakan waktu itu Abu Hurairah dipegang tangannya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Jadi Allah menciptakan bumi atau tanah itu di hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibala yaumal ahadi. Allah ciptakan gunung-gunung itu di hari Ahad. Wa khalaqa syajar yaumal itsnain, dan Allah ciptakan pohon-pohon itu di hari Senin, Isnin. Wa khalaqal mahru yaumas tsulatsa'i, dan Allah menciptakan yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek di hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arba'i, Allah ciptakan nur atau cahaya di hari Rabu. Wa basa fiyat tawwaba yaumal khamisi, dan malatannya makhluk-makhluk di bumi ini diciptakan di hari Khamis atau Kamis. Yang terakhir, wa khalaqa Adama alaihi salam ba'dal asri min yaumil jum'ati. Jadi Nabi Adam ini diciptakan setelah ba'da asar. Min yaumil jum'ati, setelah ba'da asar di hari Jumat. Fi akhiri khalqi, jadi di akhirnya para makhluk. Min akhiri sa'ati finan nahari fiha bainal asri ilal lail. Jadi pertengahan antara mau maghrib itu menjelang asar, setelah asar, pada asar mau maghrib, itulah Nabi Adam diciptakan. Makanya dengan keterangan hadis-hadis ini ditempelkan untuk mengambil di Al-Quran. Itu pertama, Allah menghiasi udara dengan 7 lapis langit. Wa qala ta'ala wa banaina fawqakum sab'a shidada. Kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Kemudian Allah menghiasi dengan 7 bintang. Qala ta'ala wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itunya bagi orang-orang yang memandangnya. Al-Quran surat Al-Hajj. Yang kedua, Allah telah menghiasi padang yang lapang dengan 7 lapis bumi. Firman Allah,
alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Ya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Nah, kemudian Allah menghiasi bumi itu dengan 7 lautan sebagaimana firman Allah, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atun abhurin. Dan laut ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudahnya. Nah, ketika Allah telah menghias neraka dengan 7 tingkat. Allah menghias neraka tingkat, yaitu ada neraka namanya neraka Hutamah, neraka Jahim, neraka Sa'ir, neraka Hawiyah, neraka Sakor, neraka Lazat, neraka Jahannam. Dan Allah menghiasinya pula dengan 7 pintu. Sebagaimana firman Allah, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ya, neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi neraka ini, setiap neraka satu itu dihunilah golongan yang masing-masing. Neraka Jahannam, neraka ini golongannya masing-masing. Dan pula juga Allah menciptakan surga dan bilang 7 dan bilang juga 8. Dari riwayat banyak menjelaskan surga ini ada 8. Contohnya surga yang nama Jannatul Khuld. Yang kedua Jannah atau surga Darussalam. Yang ketiga Darul Maqamah, Jannatul Ma'wa, Jannatul Ad, Jannatul Naim. Terus surga Al-Maqamul Amin. Yang paling tertinggi yaitu surga adalah surga Firdaus. Itu ke-8. Itu golongan orang-orang yang bertakwa, orang alim. Yang keempat, Allah menghias Al-Quran dengan 7 surah yang panjang, kemudian menghiasnya pula dengan 7 ayat pembuka kitab atau fathul kitab atau futuhul kitab, seperti suratul Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Al-Quran itu kalau dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir itu pun juga 7 ayat. Nah, di sini terangkan Allah, Faqala ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Kelima, Allah menghias manusia itu dengan 7 anggota badan, yaitu dua tangan, 2 kaki, 2 lutut, satu wajah. Nah, fungsi dari dua tangan, 2 lutut, 2 kaki, 1 wajah itu fungsinya ya macam-macam. Dan ada juga 7 anggota untuk kita sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhanmu. Nah, keenam, Allah menghias umur manusia dengan 7 tahapan. Jadi manusia ini ada 7 tahapan, sebutan-sebutan dari lahir. Belum disebut di dalam kandungan, tapi setelah lahir, itu ada masa baru lahir disebut rodli, kemudian disebut lagi fathim, kemudian sobi, kemudian hulam, kemudian saab, kemudian uhul, kemudian syekh. Syekh ini sebutan paling terakhir, sudah paling tua. Itu tahapan manusia. Jadi setelah tahapan-tahapan dari seluruh badan ini juga
kalau kita kaji buktinya. Makanya ada 7 jengkal manusia ini dari ujung kaki sampai ujung kaki, jempol kaki sampai ke kepala, itu ada 7 jengkal itu manusia. Coba dicek masing-masing. Nah, tentunya jengkalan ini bukan jengkalan orang lain. Jengkalan orang lain, kalau orang pendek, jengkalan orang panjang kan nggak sampai 7, tapi jengkalan kita masing-masing, 1 jengkal kita dari ujung kaki, jempol kaki sampai ke kepala. Itu insya Allah ada 7 jengkal. Nah, keenam, Allah menghias manusia tadi tahapan-tahapannya. Kata Allah, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Ada kalimat takwa dia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu patut memilikinya. Tapi ini menurut Al-Imam Asy-Syaikh Abu Nasrun Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani. Nah, tentunya kalau menurut para ulama-ulama itu berbeda pendapat. Jadi menyingkap rahasia 7 gaib atau 7 rahasia gaib. Nah, jadi insya Allah nanti kita bahas selanjutnya untuk kajian untuk hari-harinya, mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Nanti insya Allah dibahas kajian yang akan berikutnya. Mudah-mudahan kajian ini menjadikan berkah barokah, dan menjadikan sabab turunnya rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita Allah bukan pintu-pintu kebaikan bagi kita semuanya, bagi semua saudara-saudara kita semuanya, bukan pintu-pintu sehat jasmani rohani. Jika ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Nah, jadi bukan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu ilmu. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Mudah-mudahan bukan pintu-pintu rezeki halal berkah barakah thayyiban halalan thayyiban. Allah bukan pintu-pintu maghfirah. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua. Allah ampuni dosa-dosa guru-guru kita semuanya, mertua kita, istri kita semuanya, suami kita semuanya. Ya Allah bukan pintu-pintu jannah. Wa'abjan ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan husnul khotimah. Itulah singkat kajian hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.